Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewi Selvian Bisa dengan NIM 2422411290. Perkenalkan, nama saya Maria Frida Kevi dengan NIM 2422411324. Perkenalkan, nama saya Febrina Nanas dengan NIM 2422411292. Perkenalkan, nama saya Wani Suskase dengan NIM 2422411313. Baik, materi yang kami bahas hari ini tentang keberagaman budaya dan toleransi. Sebelum itu saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Motir. Pengertian keberagaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan dalam suatu kelompok masyarakat, baik di dalam. Berikut ini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama itu suku bangsa, yang kedua agama, yang ketiga budaya, yang keempat bahasa, yang kelima adat istiadat. Nah, di mana suku bangsa itu dia menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki asal usul, ciri fisik, dan budaya yang sama. Contohnya di NTT itu suku Tolidawan tinggal di Kupang Barat dan sekitarnya. Yang kedua itu suku Manggarai tinggal di Flores Barat. Yang ketiga suku Sumba tinggal di Pulau Sumba. Keempat itu suku Lio dan Enden tinggal di Flores Tengah. Nah, yang kedua agama. Agama itu dia menjelaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang mengajarkan kebaikan dan cara hidup yang benar. Contoh yang pertama Katolik. Katolik itu mayoritas di Flores dan Timur. Yang kedua Kristen Protestan. Yang ketiga Islam ada di beberapa daerah seperti Kupang. Yang keempat Hindu dan Buddha. Yang ketiga itu budaya. Nah, di mana budaya itu menjelaskan bahwa cara hidup masyarakat yang meliputi seni, pakaian, rumah, makanan, dan tradisi. Contoh yang pertama itu tari caci dari Manggarai. Contoh yang kedua tenun ikat dari berbagai suku Sumba, Timor, dan Flores. Yang ketiga rumah adat Baruniang, Manggarai, dan Umau Kalada, Sumba. Yang keempat musik tradisional dan sasando. Contoh yang keempat itu bahasa. Nah, bahasa itu dia menjelaskan bahwa alat untuk berkomunikasi atau berbicara antara manusia satu dengan yang lain. Contohnya seperti bahasa daerah di NTT, bahasa Dawan, Antoni, bahasa Manggarai, bahasa Sabu, bahasa Lamo Kolot, bahasa Ende, dan Liao. Nah, catatan ini bahasa Indonesia tetap digunakan sebagai bahasa resmi di sekolah maupun di pemerintah atau di lingkungan masyarakat. Contoh yang kelima itu adat istiadat. Nah, adat istiadat itu dia menjelaskan bahwa kebiasaan turun temurun yang dijalankan oleh masyarakat biasanya dalam upacara atau kehidupan sehari-hari. Contohnya adat istiadat di NTT. Contoh yang pertama upacara PT, ucapan syukur panen di Manggarai. Contoh yang kedua upacara Pasola, adu tombak antara kampung di Sumba. Contoh yang ketiga itu adat belis atau mas kawin dalam pernikahan di Timor dan Sumba. Contoh yang keempat upacara adat kematian atau kelahiran di Flores dan Timor.
Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi keberagaman. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian fungsi tersebut. Yang pertama, menunjukkan kekayaan bangsa. Yang kedua, sebagai identitas daerah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang keempat, menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kelima, sarana mempererat persatuan dalam perbedaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal itu. Menunjukkan kelayakan bangsa. NTT adalah provinsi yang sangat kaya dan beragam. Kekayaan ini terdiri dari yang pertama itu suku dan bahasa. NTT memiliki ratusan suku dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, seperti suku Timur, Sumba, Flores, Manggarai, dan Alor, Roke, Sabu, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu menumbuhkan sikap saling menghargai. Keberagaman yang tinggi di NTT telah melahirkan tradisi tradisional dan saling menghargai antara individu dan kelompok. Kedua itu yang kedua menunjukkan sikap saling menghargai. Keberagaman yang tinggi di NTT telah melahirkan tradisi tradisional yang saling menghargai antara individu dan kelompok. Yang pertama itu saling membantu dalam kehidupan sosial. Masyarakat NTT umumnya memiliki budaya gotong royong yang saling membantu, terlepas daripada suku atau agama. Hal ini diperkuat oleh nilai-nilai adat dan yang mengedepankan kebersamaan. Yang ketiga itu sebagai identitas daerah. Keberagaman budaya dan alam di NTT menjadi ciri khas yang membedakan provinsi ini dari daerah lain di Indonesia. Ciri khas budaya, kain tenun ikat, rumah adat tradisional, tarian daerah, dan musik tradisional NTT menjadi identitas kuat yang dikenal secara nasional maupun internasional. Yang keempat, menjadi daya tarik dan peristiwa dan ekonomi kreatif. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang pertama itu mengembangkan kerajinan tangan. Produk tenun ikat, patung, dan kerajinan tangan lainnya menjadi komoditas ekonomi kreatif yang diminati wisatawan, memberikan penghasilan bagi para perajin. Yang kelima itu sarana mempererat persatuan dalam perbedaan. Meski memiliki beragam suku, bahasa, dan agama, masyarakat NTT mampu hidup berdamai dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Baik, yang kelima itu sarana mempererat persatuan dan perbedaan. Meski memiliki beragam suku, bahasa, dan agama, masyarakat NTT mampu hidup berdampingan dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Contohnya seperti kolaborasi dalam pembangunan. Berbagai elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang sehingga berkolaborasi dalam upaya pembangunan daerah menunjukkan semangat kebersamaan. Secara keseluruhan, fungsi keberagaman sangat relevan untuk menggambarkan kondisi dan manfaat keberagaman yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus terus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan untuk kemajuan NTT dan Indonesia. Baik, materi yang kedua itu toleransi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian toleransi. Nah, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan, termasuk dalam hal budaya. Sedangkan toleransi budaya berarti menghargai adat istiadat suku lain, sehingga mencela budaya daerah lain, terbuka terhadap. Baik, dari materi yang kami sampaikan, di sini kami akan menyimpulkan bahwa keberagaman budaya dan toleransi merupakan kekayaan
bangsa Indonesia. Memahami keberagaman dapat memecahkan terjadinya konflik serta memperkuat persatuan. Menghargai perbedaan, mencerminkan kedewasaan, berpikir dan sikap. Harmoni dalam keberagaman dapat terwujud ketika setiap individu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Sekian dan terima kasih.